Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 2C, apa kabar? Kalian siap belajar lagi bersama Bu Rizky? Insya Allah siap ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar calistung lagi nih. Calistungnya adalah tentang permintaan maaf. Nah, anak-anakku sekarang kalian perhatikan ya tentang ungkapan permintaan maaf. Nah, kalian sudah tahu belum sih apa sih maksudnya ungkapan permintaan maaf? Nah, ungkapan permintaan maaf adalah ucapan maaf seseorang karena sudah berbuat kesalahan kepada orang lain ya. Perhatikan cerita berikut ini yuk, supaya kalian lebih memahami maksud dari ucapan permintaan maaf. Nah, tunggu dulu. Ingat ya, ucapan permintaan maaf itu adalah ucapan dari seseorang karena telah berbuat kesalahan. Nah, sekarang kita simak baik-baik ya ceritanya. Selesai membuat topi dan bernyanyi, Adib dan Adiba merapikan perlengkapan yang mereka pakai ketika membuat topi. Ketika sedang merapikan perlengkapan membuat topi, Adib menjatuhkan perlengkapan yang dibawanya. Lalu Adib berkata, "Maaf ya Adiba, aku tidak sengaja menjatuhkannya." Lalu Adiba berkata, "Tidak apa-apa Adib, lain kali hati-hati ya." Nah, kalian bisa lihat di cerita ini. Nah, Adib telah menjatuhkan perlengkapan, membuat topi. Nah, lalu Adib langsung meminta maaf kepada Adiba. Ada kata, "Maaf ya Adib, aku tidak sengaja menjatuhkannya." Nah, sekarang kita bahas dulu. Kita bahas lebih detail lagi ya. Nah, permintaan maaf sebaiknya diucapkan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati ya anak-anakku. Yang kedua, meminta maaf kepada orang lain ketika melakukan kesalahan adalah perbuatan yang mulia. Jadi anak-anakku sekalian, kalian harus meminta maaf ya kepada orang lain apabila kalian melakukan kesalahan. Tapi meminta maafnya harus dengan sepenuh hati karena itu adalah perbuatan yang mulia. Nah, anak-anakku, dalam hadis disebutkan, siapa yang merasa pernah berbuat aniaya kepada saudaranya, baik berupa kehormatan badan dan harta atau lainnya, hendaknya segera meminta halal dan maafnya sekarang juga, sebelum datang suatu hari yang tiada manfaatnya harta dan dinar atau dirham. Jika ia punya amal solih akan diambil menurut penganiayaannya, dan jika tidak mempunyai hasanat atau kebaikan, maka diambil dari kejahatan orang yang dianiayanya untuk ditanggungnya kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tuh anak-anak, berarti di hadis ini disebutkan bahwa kita itu harus meminta maaf apabila kita telah melakukan kesalahan kepada orang lain maupun saudara, keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar kita. Nah, apabila kita tidak meminta maaf, maka pahala yang kita punya akan diberikan kepada orang yang telah kita buat salah atau kejahatan dari orang tersebut akan kembali ke kita loh anak-anak. Nah, ayo sekarang anak-anakku kelas 2C saling meminta maaf dan memaafkan ya di antara kita, karena Allah sangat senang dengan umat yang saling memaafkan. Ingat yuk, sekarang kalian boleh meminta maaf kepada kedua orang tua kalian, adik dan kakak ya apabila kalian melakukan kesalahan. Siap kan? Siap dong ya. Nah, sekarang waktunya kalian berlatih nih karena kalian sudah membahas dan mempelajari tentang ungkapan permintaan maaf. Di sini tugasnya membuat cerita dari kata permohonan maaf. Nah, di sini ada cerita ya. Dalam kegiatan santunan Muharram Day, teman-teman Adib secara bergilir memberikan santunannya kepada anak yatim piatu dan duafa.
Ketika sedang memberikan santunan, tidak sengaja Ika menjatuhkan paket santunan alat tulis yang hendak diberikannya. Ika meminta maaf kepada anak yatim piatu tersebut. Nah, anak-anakku, buatlah sebuah cerita dari percakapan di atas dengan menggunakan bahasamu sendiri ya. Kamu dapat menggunakan kata-kata di bawah ini. Maaf, tidak sengaja, memaafkan. Jadi kalian buat percakapan antara Ika dan Adib bahwa Ika meminta maaf lalu Adib memaafkan. Seperti percakapan tadi Adib dan Adiba ya anak-anakku, sesuai dengan cerita yang ada. Oke? Siap kan? Paham? Belum? Nah, Bu Rizky jelaskan lagi. Jadi kalian membuat percakapan antara Adib dan Ika. Ika meminta maaf kepada Adib karena telah menjatuhkan paket santunan yang akan diberikan. Lalu buatlah percakapan Adib bahwa Adib memaafkan. Seperti percakapan antara Adib dan Adiba sebelumnya ya. Oke? Siap? Siap. Nah, selanjutnya ayo aplikasikan. Nah, di sini kalian ditugaskan untuk melengkapi kalimat berikut ya. Nomor 1, iya tidak apa-apa. 2, Adib, Bu. Yang ketiga, tidak apa-apa, Adiba, lebih hati-hati ya. Yang keempat, Ibu, Adiba, Adiba tidak sengaja menyenggol vas bunga kesayangan ibu. Nah, kalian bisa isi dengan kata-kata yang sudah Bu Rizky sediakan. Maafkan, sudah, minta maaf, lain kali. Nah, sekarang kalian lengkapi ya kalimat-kalimat berikut dengan kata-kata yang sudah Bu Rizky berikan ya anak-anakku. Siap kan? Nah, berarti tugasnya ada 2 ya, selain membuat percakapan, yaitu melengkapi kalimat. Nah, untuk melengkapi kalimat, kalian harus tulis ulang ya kalimatnya. Nomor 1, ditulis semua soal dan jawabannya ya anak-anakku, agar Bu Rizky tahu bahwa kalian paham dalam melengkapi kalimat. Siap kan? Siap dong ya. Nah, sekian dulu materi dari Ibu tentang permintaan maaf. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.